Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan dari penjelasan kitab Al-Ajurumiyah atau syarah kitab Al-Ajurumiyah, syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua tentang ta'riful kalami, pengertian kalimat. Diterangkan di syarah karya beliau rahimahullah. Di sana beliau mengatakan, bada al-muallifu rahimahullahu bil kalami. Al-muallif atau penulis kitab rahimahullah, yang dimaksud adalah penulis dari kitab Al-Ajurumiyah, yaitu Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah. Beliau mengawali dengan pembahasan kalam. Diterangkan oleh beliau, oleh pensyarah, li'anna nahwa li'iqamatil kalami. Kenapa pembahasan pertama tentang kalam? Karena yang namanya nahwu fungsinya adalah untuk membenarkan kalam atau kalimat. Ya, baik dari sisi ketika kita mengucapkan kalimat atau kalam, demikian juga dari sisi ketika kita menulis kalam, ya, menulis kalimat atau yang berkaitan dengan kalam. Ini sangat-sangat tergantung terhadap pengetahuan kita kepada ilmu nahwu. Sehingga fala budda an tafhama ma huwal kalamu. Sehingga engkau harus faham apa yang dimaksud dengan kalam. Ya, qala, ya, hanya qalanya di sini aja. Qala, sod itu artinya al-musannif. Ya, dalam hal ini al-musannif dari kitab Matan Al-Ajurumiyah, Al-Imam As-Sanhaji rahimahullah. Qala al-musannifu, al-musannif mengatakan, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini merupakan matan dari kitab Al-Ajurumiyahnya, ini yang akan dibahas. Berkata al-musannif, penulis kitab Imam As-Sanhaji rahimahullah, beliau mengatakan, kalam, al-kalamu, kalam, huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, adalah lafaz yang tersusun yang memberikan pengertian sempurna dengan disengaja dan menggunakan bahasa Arab. Kemudian ada shin, itu adalah isyarat bagi asyarhu atau penjelasan. Dan tentunya ini penjelasan syarah yang disampaikan oleh penulis syarah ini, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, wa yuridu bil kalami hunal kalama fi istilahin nahwiyina. Yang dimaksud dengan kalam di sini adalah kalam menurut istilah para ahli nahwu. Jadi yang dimaksud, yang dipelajari dengan kalam di sini adalah kalam menurut istilah mereka para ahli nahwu atau para ulama nahwu. Apa itu kalam menurut para ulama ahli nahwu tadi? Yaitu sebagaimana tadi yang diterangkan bahwasanya kalam itu adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini adalah kalam. Kalam adalah lafaz, kemudian murakkab, kemudian mufid, kemudian bil wad'i.
Kemudian diterangkan huwal lafdhu, kalam itu harus berupa lafad. Wal lafdhu ma'nahu huwa nutqu bil lisani. Lafad maknanya adalah pengucapan dengan lisan, atau yang sering kita ungkapkan dengan terlafad, yaitu terucap secara lisan. Sehingga yang namanya kalam itu syaratnya harus berupa lafad. Ya, harus berupa lafad, yaitu sesuatu yang terucap secara lisan. Sesuatu yang dia bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, kemudian terucap secara lisan, itulah lafad. Kemudian apa al-murakkab? Al-murakkabu ya'ni tarkiban isnadiyan tahsulu bihil fa'idatu bikhilafil murakkabi tarkiban idhafiyan. Hadha laysa bikalamin, la budda an yakuna tarkiban isnadiyan. Kemudian apa yang dimaksud dengan murakkab? Diterangkan di sini al-murakkabu, yang namanya al-murakkab atau susunan atau tersusun, yakni tarkiban isnadian. Yang dimaksud oleh musannif di sini murakkab secara spesifik adalah susunan isnadi atau susunan jumlah. Ya, susunan isnadi, tarkib isnadi artinya tarkib yang berupa jumlah, baik ismiyah maupun fi'liyah, itu namanya tarkib isnadi. Sehingga tahsulu bihil faidatu, susunan jumlah yang menghasilkan satu faidah. Bi khilafil murakkabi tarkiban idhafiyan, berbeda dengan susunan yang berupa tarkib idhafi. Tarkib idhafi adalah mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, contoh tarkib idhafi misalnya Rasulullahi, Kitabullahi, Baitullahi. Atau contoh yang lainnya, misalnya kita mengatakan rumahnya Muhammad, Baitu Muhammadin. Kita mengatakan mobilnya Bapak Kepala Sekolah, Sayyaratul Mudiri. Kita mengatakan misalnya kitabnya Hamid, maka Kitabu Hamidin, dan sebagainya, sangat banyak. Itu contoh tarkib idhafi. Maka diterangkan hadza laisa bi kalamin, tarkib idhafi itu bukan termasuk kalam. Artinya ketika ada lafaz baru berupa tarkibnya itu idhafi, maka dia bukan kalam. Ada orang cuma mengatakan misalnya Kitabu Muhammadin, misal seperti itu ya, artinya kitabnya Muhammad. Ini bukan kalam. Kenapa? Karena baru tarkib idhafi. Beda kalau orang mengatakan hadza kitabun, ini adalah sebuah kitab, ini sudah kalam karena tarkibnya isnadi. Sehingga ditegaskan la budda an yakuna tarkiban isnadiyan, sehingga susunannya harus berupa tarkib isnadi. Apa tadi tarkib isnadi? Yaitu susunan yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kemudian yang berikutnya al-mufidu. Apa yang dimaksud dengan al-mufidu? Ya, karena kalam tadi apa saja? Kalam itu harus berupa al-lafdhu, al-murakkabu, kemudian yang ketiga, syarat ketiga al-mufidu. Fa'idatun yahsunu sukutu 'alaiha wa la yustaratu an takuna al-fa'idatu jadidatan hatta law kanatil fa'idatu ma'lumatan fala ba'sa yusamma kalaman. Al-mufid artinya berfaedah, yaitu memberikan pengertian sempurna. Sehingga yang namanya kalam itu harus mufid, harus memberikan pengertian sempurna. Sehingga yang diamnya pembicara dan pendengar pada faedah tersebut adalah tepat atau sempurna. Ketika seorang dia berbicara dan sudah pas ketika dia berhenti pembicaraannya, maka si pembicara faham, yang mendengar juga faham. Ini namanya mufid.
Kemudian serta tidak disyaratkan faidah yang ada adalah faidah yang baru. Ya, tidak disyaratkan faidah yang ada adalah faidah yang baru. Bisa pula dengan faidah yang sudah diketahui bersama. Maka hal ini tidak masalah dinamakan sebagai kalam. Apa maksudnya? Bahwasannya faidah yang ada itu tidak harus berupa kalimat baru lagi, kalimat baru yang lengkap. Ya, kadang faidah yang ada itu sesuatu yang seakan-akan cuma satu kata misal, tapi ternyata dia sudah dimaklumi baik oleh si pembicara maupun oleh si pendengar. Ya, misal ini ada kalimat. Ya, misal ada kalimat man fil hujrati, misal ada kalimat sebuah pertanyaan, man fil hujrati, siapa yang ada di kamar. Kemudian ada yang menjawab dengan satu kata, misal Muhammadun. Maka lafaz Muhammadun ini maklumah, dia sudah diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan ungkapan Muhammadun adalah yang ada di kamar itu adalah Muhammad. Man fil hujrati Muhammadun, ini boleh. Ini sudah disebut kalam. Apalagi kalau lengkap, ya. Man fil hujrati Muhammadun. Nah, ini dengan faidah yang baru atau lebih lengkap lagi. Tapi kalau cuma dijawab Muhammadun saja, itu juga sudah merupakan kalam, karena hakikatnya itu sudah tarkib isnadi, meskipun ada sesuatu yang dihilangkan tapi diniatkan ada, yaitu kalimat fil hujrati Muhammadun. Fil hujratinya tidak diucapkan, cuma diucapkan Muhammadun. Fala ba'sa yusamma kalaman, maka tidak masalah hal itu disebut sebagai kalam. Fa kharaja bi qaulina lafdhu kharaja bihil kitabatu fal kitabatu 'inda nahwiyyin laysat kalaman. Maka tidak termasuk lafaz menurut pengertian kita adalah tulisan, sehingga tulisan tidak termasuk kalam menurut para ahli nahwu. Ya, namanya saja tulisan tidak terucap, ya, maka dia bukan kalam. Wa kharaja bihil isyaratu fal isyaratu laysat kalaman walau fuhimat. Ya. Walihada law asyarta li insanin waqifin bil julusi ma summiya kalaman wa idza qulta ijlis sara kalaman walau ra'aita syakhsan waqifan fakatabta fi waraqatin ijlis fa innahu la yusamma kalaman 'inda nahwiyina. Limadha? Li'annahu laysa bilafdhin, huwa yusamma kalaman fi syar'i wa yusamma kalaman 'inda al-fuqaha'i, lakin la yusamma kalaman fi istilahin nahwiyina. Maka diterangkan di sini juga tidak termasuk lafaz adalah isyarat, yaitu menggunakan isyarat. Namanya saja isyarat tidak terucap, maka dia bukan lafaz. Sehingga isyarat tidak termasuk lafaz meskipun bisa difahami. Ya, oleh karena itu apabila engkau memberikan isyarat kepada seorang yang sedang berdiri agar dia duduk, maka hal ini tidak bisa dinamakan sebagai kalam. Kenapa? Karena cuma pakai isyarat. Beda halnya apabila engkau berkata, ada orang sedang berdiri, kita mengatakan ijlis, duduklah, maka ini menjadi kalam. Contoh yang lain yang tidak termasuk lafaz, misal engkau melihat seorang yang sedang berdiri lalu engkau menulis di kertas. Ada orang sedang berdiri, kita tulis di kertas, tulisannya ijlis, tulisan bukan ucapan, ya, tulisan ijlis artinya duduklah. Maka hal ini tidak bisa dinamakan kalam menurut para ahli nahwu. Mengapa? Karena di situ tidak ada lafaz yang terucap. Isyarat hanya dengan isyarat, tulisan hanya dengan tulisan, tidak ada lafaz yang terucap. Maka dari sisi itu dia bukan kalam menurut para ahli nahwu. Meskipun demikian, menurut syariat hal ini dihukumi sebagai kalam. Demikian pula menurut para ulama fikih, akan tapi menurut istilah para ahli nahwu, hal ini tidak bisa dinamakan sebagai kalam. Ya, menurut syariat, maka sesuatu yang berupa isyarat, yang berupa tulisan itu juga dihukumi sebagai sesuatu yang sah, ya. Meskipun tidak diucapkan, cuma dengan isyarat atau dengan tulisan. Wa illa fa inna rasula sallallahu alaihi wasallam
ja'ala al-wasiyyata al-maktubata kal-wasiyyati al-mantuqati. Qala ma haqqu imri'in muslimin yabitu lailataini aw lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Ya, bagaimana tidak? Ya, ketika tadi disebutkan bahwasannya yang namanya isyarat, yang namanya tulisan menurut syariat, menurut hukum syariat dan juga para ulama fikih itu dihukumi sebagai kalam. Tapi menurut para ahli nahwu dari sisi menghukumi kalam, maka dia bukan termasuk kalam. Ya. Di sini disebutkan sebagian alasan kenapa menurut menurut syara atau syariat dan juga para ahli fikih ini jatuh sebagai kalam. Maka disebutkan alasannya di mana Rasulullah SAW menghukumi wasiat yang tertulis seperti wasiat yang terucap. Beliau mengatakan tidak ada hak yang bermalam selama 2 malam, atau dia memiliki sesuatu yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama 2 malam kecuali wasiatnya itu ditulis di sisinya. Artinya meskipun wasiatnya berupa tulisan, maka itu sah dihukumi sebagai kalam. Kemudian al-murakkabu ya'ni alladhi yatarakkabu min kalimataini fa aksara walau takdiran fa idza qulta hal hadha lafdhun lakinnahu laysa murakkaban fala yusamma kalaman 'inda nahwiyina la budda an yatarakkaba min kalimataini fa aksara tahqiqan aw takdiran. فمثلا تحقيقا إذا قلت قام زيد هذا مركب من قام وزيد تحقيقا وتقديرا إذا قلت قم هذا ما تركب من كلمتين في الحقيقة ولكن تقديرا لأن قم فيها ضمير مستتر في قوة البارس فهي مركبة من كلمتين. Kemudian al-murakkab atau yang tersusun, maksudnya yang tersusun dari 2 kata atau lebih, meskipun tersusunnya itu dikira-kirakan atau diniatkan. Apabila engkau berkata hal ini artinya apakah, merupakan istifham, maka dari sisi lafadz ini adalah lafadz, akan tapi tidak tersusun sehingga tidak bisa dinamakan sebagai kalam menurut para ahli nahwu. Untuk bisa dinamakan kalam maka wajib tersusun dari 2 kata atau lebih. Ya, baik tersusunnya itu sebenar-benarnya, yaitu terlihat dari sisi lafadznya, maupun tersusunnya itu dikira-kirakan saja atau tidak terlihat dari sisi lafadznya. Kita ambil contoh yang tersusunnya itu terlihat dari sisi lafadznya. Misal ada kalimat qama zaidun, Zaid telah berdiri. Maka contoh ini merupakan kalam yang tersusun dari qama dan zaidun. Dengan sebenar-benarnya terlihat pada lafadznya qama zaidun itu. Kita ambil contoh yang tersusunnya itu tidak terlihat dari sisi lafadznya, hanya dikira-kirakan saja, yaitu qum, berdirilah. Maka contoh ini merupakan kalam yang tidak tersusun dari 2 kata secara yang terlihat dari sisi lafadznya. Akan tapi dari sisi dikira-kirakan ia sudah disebut kalam. Kenapa? Karena kalimat qum atau berdirilah di dalamnya ada dhamir yang tersimpan yang secara kekuatan hukum sama dengan hukum dhamir baris atau dhamir yang tidak tersimpan dan tampak, sehingga qum, berdirilah, itu tersusun dari 2 kata, yaitu di sana qum ada anta yang tersimpan, berdirilah, maksudnya berdirilah kamu. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kedua ini. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.